Ya Rabbi bil Mustafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad mubtada'un, Rasulullah khabarun. Walladzina ma'ahu ay ashabuhu minal mu'minin, mubtada'un, khabaruhu asyidda. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Siapa itu? Ashabuhu, sahabat-sahabat, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Perlu saya ulangi, makna sahabat adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Kalau hidup sejaman dengan Nabi sementara itu tidak beriman, maka tidak masuk dalam kategori sahabat, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir Quraisy lainnya. Walaupun dia menyaksikan, melihat wajah Nabi, karena tidak beriman, maka bukan disebut sahabat. Asyiddau ghiladu. Asyidda bermakna ghilad menurut tafsir Jalalain. Ghilad tegas dalam berprinsip. Nah, kemudian al-kufar, tegas al-kufar ay la yarhamunahum, tegas orang kafir ini la yarhamunahum, mereka tidak kasih sayang kepada mereka. Ruhama'u bainahum, khabar sani ay muta'atifuna mutawadduna, qal walid ma'al walad. Sedangkan sesama mereka, sesama orang beriman itu muta'atifun, saling berlemah lembut, mutawadduna, saling mencintai, kalwalid ma'al walad, seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi kalau kita sesama orang Islam itu laksana orang tua atau ayah kepada anaknya. Tarahum tubsiruhum, kamu melihat mereka, ruk'an sujadan, halal ruku dan sujud, yablaghuna mustaqimum yatlubuna fadlan minallah, ruku dan sujud semata-mata mengharap fadlan minallah wa ridwana, mencari karunia Allah dan ridwan Allah. Ini sujud yang pertama, ruku dan sujud kita sholat, intinya mencari karunia Allah dan ridho Allah.
sujud dalam kitab fikih ada syarat-syaratnya kita sujud. Surutus sujud sab'atun. Kalau kita sholat, kita sujud, syaratnya ada 7. Itu dikatakan sah sujud kita. Kalau sujudnya tidak sah, syaratnya kurang, berarti sholatnya tidak sah. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud itu harus mencakup 7 anggota badan. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Nah, 7 daripada anggota yang menjadi syarat sahnya sujud dijelaskan. Bal aktsar, kata Imam Nawawi, bahkan lebih dari 7 sebetulnya. Berdasarkan daripada hadis kita Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud dari 7 anggota badan. Minal jabhah. Yang pertama adalah jabhah, ini dahi. Yang kedua wal yadaini, kedua tangan. Wa rukbataini, yang ketiga 2 lutut atau 2 dengkul. Wa atraful qadamain, apa? Ujung-ujung daripada kaki kita, tapak kita ini. Ya. Tangan 2, kaki 2, tambah dahi, tambah ujung-ujung tapak kaki. Nah, kalau kita sujud, antakuna jabhatuhu maksyufatan, dahi kita harus terbuka. Illa di uzrin, kecuali uzur, misalnya habis kecelakaan dikasih perban, itu berapa apa, karena ada perbannya, karena harus kecelakaan. Kawudu di sya'in nabitin fiha, seperti di sini ada rambut yang gantung ke ini. Nah, ini enggak sah karena dahinya tidak terbuka. Maka itulah orang sering kalau sholat menggunakan pici. Maksudnya apa? Biar rambutnya enggak sampai menutupi dahinya. Kemudian itu yang kedua ya. Jadi jidatnya itu atau dahinya harus terbuka. Kemudian yang ketiga, wasalisuha, yang ketiga at-tahammul birosi. Kalau kita sujud, usahakan agak ditekan, dahinya agak ditekan, tapi jangan goyang-goyangin. Jadi hitam semua ntar, tekan aja. Ibarat kalau kita naruh serban itu sampai apa? Sampai kelihatan bekas. Nah, jadi sujud ditekan ini. Nggak boleh goyang-goyang. Kalau goyang-goyang, Bapak 5 kali sujud hitam semuanya. Jadi sahnya cuma sujud tekan saja. Tahammul, ditekan dengan tidak begitu kuat tekannya. Tahammul birasi, menekan kepalanya. Fil jabhati faqat, yang ditekan jidatnya saja, dahinya saja.
Warabi'uha adamul huwi li ghairihi, yang keempat tidak boleh turun untuk sujud kecuali hanya untuk sujud saja. Wa khamisah, yang kelima, al yasjuda ala syai'in muttasil bihi yataharraku biharokati. Tidak boleh sujud, jangan kita sujud dengan suatu itu bersambung dan bergerak-gerak. Mohon maaf, yang hobi pakai imamah sujudnya jangan kayak memaling ini, jangan begini. Nah, ya, yang pakai pici, pakai songkok, jangan apa? Pijinya gini sampai apa tuh? Alisnya ditutupin. Enggak sujudnya. Ini enggak sujud. Ke pici ini jangan gini sujudnya, pijinya dikedepanin. Nah, gitu. Jangan ini di belakangin pijinya. Kalau kita sujud ini kena pici, berarti tertutup. Kalau tertutup, sujudnya tidak sah. Ya, bisa. Jangan terlalu ngepres ini. Ya, pakai pijinya jangan terlalu ngepres kalau mau sujud. Kalau gue sujud, terserah dulu sujud. Kalau mau sholat, ini dulu, tarik dulu gini. Sampai ini kelihatan. Atau kita pakai suruh begini, coba. Begitu sujud kemari. Nah, ini masih ditaruh di tengah, tapi di karpet atau di ubin gitu. Ini kehalingan nggak sah. Karena Pak, ini masih mutasil bersambung sama kita. Kecuali kalau ini bisa dilepas taruh gitu, nggak apa-apa. Ya, dilepas misalnya, ini dilepas. Nah, itu di sini nggak apa-apa. Sebelum sholat udah terlepas. Nah, kalau masih nyambung di sini, terus kita sujud kayak ini juga, nggak sah. Kalau ini sudah nggak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Ya. Ini sepintas kita bahas tentang sujud.